Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risnawati, Prodi PGSD, kelas 2D dengan NIM 20210621 368. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi proses terjadinya siklus air dan dampaknya bagi kelangsungan makhluk hidup dengan kompetensi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, air sering kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk kebutuhan rumah tangga seperti minum, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dibutuhkan dalam bidang pertanian, industri, dan juga untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, Pencipta alam. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu kenapa air di bumi tidak pernah habis dan mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui beberapa proses yang terdiri dari proses penguapan, proses pengendapan, dan pengembunan. Berikut adalah proses terjadinya siklus air. Proses pertama pada siklus air yaitu penguapan pada semua perairan di bumi, baik itu air laut, air sungai, dan danau akibat dari panas sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan proses evaporasi atau penguapan. Selain air laut, air sungai, dan air danau, tumbuhan juga dapat mengeluarkan uap air ke udara yang disebut dengan proses transpirasi. Setelah proses penguapan, uap air akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau dalam keadaan jenuh. Proses ini disebut dengan proses presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air, kemudian membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Karena suhu udara turun, awan pun tidak sanggup lagi menahan uap air, maka terjadilah hujan. Air hujan akan jatuh ke tanah maupun ke perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Selain itu, air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai.
Air hujan yang jatuh ke sungai akan mengalir kembali ke laut dan sebagian lagi akan menguap kembali ke udara. Proses siklus air ini akan terus terulang seperti itu, hingga mengakibatkan air di bumi selalu tersedia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan sebenarnya cenderung tetap, namun hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Walaupun begitu, kita tetap harus menghemat air ya. Nah, seperti itu ya teman-teman proses siklus air yang terjadi di bumi. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.